Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, mahasiswi dari Institut Manajemen WIETA Indonesia, Program Studi Manajemen, kelas C, akan memaparkan sedikit mengenai Business Environment atau lingkungan bisnis. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. What is a business environment? Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Segala aspek dan faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif sebuah bisnis dalam suatu organisasi. Menurut Madura Jeff dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 tahun 2007 memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. 1. Lingkungan sosial, 2. Lingkungan industri, 3. Lingkungan ekonomi, dan 4. Lingkungan global. Di dalam lingkungan bisnis terdapat komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Menurut pakar ekonomi, yang pertama ada lingkungan internal dan yang kedua ada lingkungan eksternal. Yang pertama, komponen internal adalah lingkungan yang dipengaruhi oleh man atau tenaga kerja, money, modal, material atau bahan baku, machine atau perlengkapan dan peralatan produksi, dan metode atau cara kerja. Kedua, komponen eksternal lingkungan bisnis. Di dalam lingkungan eksternal terdapat 2 bagian. Yang pertama ada lingkungan mikro dan yang kedua ada lingkungan makro. Dan yang pertama itu lingkungan mikro. Di dalam lingkungan mikro juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pemerintah, adalah pihak yang mengendalikan, mengatur, dan mempengaruhi kebijakan dan praktek sebuah organisasi secara fair dan aman bagi semua pihak. 2. Pemegang saham, orang yang menanamkan modal di perusahaan tersebut. Tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga pemegang saham tersebut dapat mengambil kembali modal yang sudah ditanamkan tadi. 3. Kreditor adalah pihak yang mampu menjamin keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Ketika perusahaan tersebut mengalami keadaan di mana mereka membutuhkan modal, bisa jadi si kreditor ini adalah solusinya. 4. Pesaing adalah organisasi lain sejenis yang memperebutkan sumber daya terutama uang dan konsumen. Jadi si perusahaan ini harus dapat menganalisis pesaing-pesaingnya dan mengambil langkah efektif dan efisien untuk tetap mempertahankan bisnisnya. 5. Publik dalam hal ini adalah masyarakat. Masyarakat di sini adalah sebagai objek bisnis pemasaran. Artinya, si perusahaan tersebut harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. 6. Perantara atau distributor. Fungsinya sebagai penghubung antara perusahaan sebagai pihak produsen dan masyarakat sebagai konsumen. 7. Pemasok adalah pihak yang mampu menjamin keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Atau dengan kata lain, mereka yang menyediakan sumber daya berupa bahan baku bagi organisasi lain. Dan yang terakhir ada konsumen, adalah pihak yang menikmati barang dan jasa. Kedua, ada lingkungan makro yang terdiri dari lingkungan ekonomi, 2 lingkungan teknologi, 3 lingkungan politik hukum, 4 lingkungan sosial kultur, 5 lingkungan global, dan 6 lingkungan bisnis, teknologi, dan informasi. Lalu kita beralih pada sikap pebisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Sikap pebisnis menyikapinya dengan cara memanfaatkan lingkungan yang berubah. Lalu bagaimanakah cara memanfaatkan lingkungan yang berubah itu? Itu kita harus mengetahui terlebih dahulu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Lingkungan yang berubah itu contohnya
Berkembang pesatnya informasi dan teknologi, sebuah perusahaan haruslah mampu untuk mengambil langkah tanggap efektif dan efisien untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. Di samping itu, sebuah perusahaan juga dihadapkan pada tantangan berupa kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan sendiri adalah jumlah faktor-faktor eksternal di dalam lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Lalu, pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu 1. Pengamatan lingkungan adalah pengamatan yang dilakukan untuk meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. 2. Menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. 3. Menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan atau cognitive maps, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik itu perkataan maupun tulisan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu yang menonton video ini. Jangan mudah menyerah dan teruslah belajar. Terima kasih, saya Nur Halimah, mohon pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.